1 Raja-Raja 22. Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, "Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram." Lalu katanya kepada Yosafat, "Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead?" Jawab Yosafat kepada Raja Israel, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana. Katanya, "Jemputlah Mika bin Yimlah dengan segera." Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang sebuah nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan. Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagai mana kami ada Tuhan, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi semata karena kasih dan cinta Tuhan bagi kami. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan bangunkan kami dari istirahat kami, dan kami boleh merenungkan satu bagian firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan. Biarlah isi hati Tuhan yang diberitakan dan hati Tuhan yang disenangkan. Kami berdoa Bapa di surga di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan senangkanlah Tuhan, jangan manusia. Saudara, hari ini firman Tuhan kita ingin menceritakan bagaimana kisah tentang seorang raja yang bernama Ahab. Dan juga ia bersama dengan istrinya yang saat itu dikelilingi oleh yang namanya nabi-nabi palsu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Begitulah yang terjadi pada saat itu. Nabi-nabi palsu senang berada di istana. Mereka memberitakan tentang kebaikan, mereka memberitakan tentang kesuksesan, kejayaan, baik itu dalam perang, baik itu dalam segala hal, dan lain sebagainya. Tidak ada pernah mereka mengatakan sesuatu yang jahat bagi Raja Ahab. Tetapi apakah itu yang dinamakan kebenaran? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata tidak selalu, saudara. Pada saat itu, Raja Ahab adalah hamba atau orang yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan adalah hamba yang jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena banyaknya nabi-nabi palsu dikelilingi oleh Raja Ahab, yang terutama itu oleh karena istrinya. Pada saat itu juga Raja Ahab jatuh dalam yang namanya dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan dari yang namanya nabi-nabi palsu ini bermotivasikan hanya untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di istana raja. Mereka menikmati segala kekayaan yang ada. Tujuannya hanya itu. Tetapi yang mereka beritakan bukanlah kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah titik kesalahan Ahab dan juga bersama dengan istrinya. Karena dia membayar sekelompok orang yang mengatasnamakan Tuhan untuk sekedar boleh menyenangkan hatinya saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita melihat dan kita mau belajar bahwa janganlah menjadi anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang sekedar hanya menyenangkan hati orang atau menyenangkan orang-orang yang berpengaruh saja. Dan juga tetapi yang harusnya kita lakukan mestilah sebaliknya menjadi seorang hamba-hamba Tuhan atau menjadi anak-anak Tuhan atau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Sehingga kita melihat inilah yang kita lihat daripada seorang nabi Tuhan yang benar di mata Tuhan, yaitu Mikha. Ia dengan tetap konsisten ketika Raja Ahab memintanya untuk datang, dan ia tetap mengatakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu bukan sesuatu yang bersifat puji-pujian, tetapi justru yang bersifat teguran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar juga meneladani seorang raja yang bernama Yosafat. Ia adalah raja dari Yehuda. Nah, ia selalu rindu untuk mencari yang namanya isi hati Tuhan, suara Tuhan, sebelum melakukan sesuatu di dalam kehidupannya sebagai seorang raja. Raja Yosafat ketika dia di dalam pergumulannya, dia bertanya kepada Tuhan melalui hamba-hambanya, melalui nabi Tuhan yang benar. Dan dia juga nggak hanya sekedar tahu apa yang disampaikan itu, tetapi dia melihat, membuktikan kebenarannya. Apakah benar yang dikatakan oleh hamba ini? Apakah salah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yosafat juga diberikan kepekaan terhadap apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga maka dari itu, di sisi lain, kita juga belajar bahwa kita harus memiliki yang namanya berjiwa besar, yang bisa menghormati dan juga bisa menerima nasihat, baik itu nasihat yang bersifat keras dan juga bersifat lembut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diberikan juga masukan dan saran, itu bukan merupakan sesuatu yang jahat, meskipun itu keras, tetapi tetap itu peringatan ataupun teguran itu adalah untuk kebaikan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita, juga boleh menolong kita sebagai anak-anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk terus berjuang untuk hidup bukan menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan Tuhan. Sehingga ketika kita kelak kembali kepadanya, segala hal yang kita lakukan itu diperhitungkan Tuhan. Dan Tuhan katakan, baik sekali perbuatanku, hambaku yang taat dan setia. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus
memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami telah merenungkan isi hati Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh tinggal tetap di hati kami, untuk terus kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolonglah kami untuk kami belajar untuk bukan menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan Tuhan saja. Terkadang motivasi kami salah, Tuhan. Terkadang tujuan kami keliru, Tuhan. Tetapi biarlah di dalam perjalanan Tuhan mengembalikan segalanya itu kepada jalannya Tuhan. Dengan teguran-teguran, dengan nasihat-nasihat oleh hamba-hamba Tuhan, oleh anak-anak Tuhan, oleh pelayan Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga. Kami juga berdoa buat sidang sinode yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Kami mohon Tuhan, biarlah setiap hamba-Mu yang dipercayakan untuk mewakili GKT Banyuwangi boleh ikut dalam acara ini, dalam partisipasi untuk kemajuan, untuk terus bertumbuh dalam GKT. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kepengurusan bahkan pemimpin yang akan Tuhan percayakan nanti di dalam pemilihan ini boleh betul-betul menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk menyenangkan manusia, tetapi sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan di GKT Banyuwangi juga, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, kaum muda, kaum lansia yang ada di GKT Banyuwangi. Biarlah Tuhan terus pelihara, bahkan di dalam setiap pergumulan, dalam setiap kebutuhan, dalam setiap tanggung jawab, baik anak-anak muda di dalam studinya, di dalam panggilan hidupnya. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka, untuk mereka terus benar-benar berjuang di dalam hidup mereka. Kami berdoa Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong dan juga memberkati buat Pak Cornelius di dalam masa pemulihan beliau. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga beliau di dalam masa-masa pemulihannya terus tetap berjuang dan semangat untuk bertahan di dalam masa-masa kesesakannya ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.